Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita masih melanjutkan materi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu terkait masih dengan bab laporan konsolidasi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas terkait dengan materi minggu kemarin, yaitu terkait dengan indirect holding. Teman-teman masih ingat kemarin apa sih yang dimaksud dengan indirect holding atau kepemilikan tidak langsung? Jadi yang dimaksud dengan kepemilikan tidak langsung di sini adalah investasi yang mana memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tanpa melalui kepemilikan langsung, melainkan melalui kepemilikan atas anak perusahaan. Jadi kalau biasanya kita nyusun laporan konsolidasi itu kan cuma terdiri dari dua, ada parent, entitas induk, dan juga subsidiari atau entitas anak. Nah, di sini ketambahan satu perusahaan lagi. Di sini saya umpamakan adalah perusahaan A dan juga perusahaan B. Jadi yang dimaksud dengan kepemilikan langsung itu kepemilikan antara induk dan anak. Jadi misalkan kalau di gambarnya di sini itu ada entitas induk di sini, dia membeli saham entitas anak A misalkan. Berarti itu disebut sebagai direct holding atau kepemilikan langsung, di mana entitas induk secara langsung memiliki saham dari entitas anak. Sedangkan yang dimaksud dengan indirect holding atau kepemilikan tidak langsung, berdasarkan grafik di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya entitas induk di sini dia kan punya entitas anak yaitu PTA. Lah PTA dalam hal ini itu dia membeli saham PTB, sehingga dikatakan secara tidak langsung entitas induk dalam hal ini itu memiliki kepemilikan atas entitas B tanpa harus membeli saham entitas B. Jadi entitas induk di sini itu memiliki kepemilikan tidak langsung atau indirect holding dari PTB melalui kepemilikan sahamnya atas PTA. Jadi itu yang dimaksud dengan indirect holding. Jadi entitas induk tidak harus memiliki saham dari entitas B, tetapi dia karena dia punya saham dari PTA sehingga dikatakan bahwasanya entitas induk itu secara tidak langsung memiliki kepemilikan atas PTB. Kalau minggu kemarin kita sudah menyusun laporan konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas, maka pertemuan minggu ini kita akan menyusun laporan konsolidasi dengan menggunakan metode biaya atau metode cost. Tapi sebelumnya, sekali lagi saya selalu menekankan sama teman-teman buat paham dulu basicnya. Jadi sebelum kita nyusun laporan konsolidasi, kita pahami dulu basic dari bagaimana sih perbedaan penyusunan dengan metode cost dan juga metode equity. Yang pertama terkait dengan pembelian saham dari anak perusahaan. Jadi kalau pembelian saham dari anak perusahaan ini untuk jurnalnya, baik itu dia menggunakan metode biaya ataupun menggunakan metode ekuitas, jurnalnya sama, yaitu investasi pada PT anak itu di debit, sedangkan kreditnya kas. Kemudian yang membedakan di sini ketika ada laba. Jadi ketika anak perusahaan itu melaporkan laba. Kalau kita menggunakan metode cost atau metode biaya, laba atau rugi dari anak perusahaan itu tidak perlu di jurnal. Jadi di sini no entry, tidak perlu teman-teman melakukan penjurnalan kalau itu menggunakan metode biaya. Berbeda dengan metode ekuitas seperti yang sudah kita kerjakan minggu kemarin, bahwasanya ketika anak perusahaan itu laba, maka laba dari anak perusahaan itu akan menambah investasi, sehingga di sini jurnalnya investasi pada PT anak berada di sisi debit, sedangkan sisi kreditnya adalah bagian laba. Begitupun ketika rugi. Kalau rugi maka akan mengurangi investasi. Jadi kalau laba itu menambah investasi, kalau rugi maka akan mengurangi investasi saham pada perusahaan anak. Sehingga di sini investasi saham pada perusahaan anak berada di sisi kredit. Itu penekanan yang pertama. Perbedaannya itu terletak dari laba atau rugi dari anak perusahaan. Kalau metode biaya itu tidak perlu teman-teman jurnal, tapi kalau metode ekuitas harus teman-teman jurnal. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu adalah ketika anak perusahaan itu membagikan
dividen. Kalau menggunakan metode biaya atau metode cost, dividen dari anak perusahaan itu diakui sebagai menambah pendapatan. Sehingga di sini untuk penjurnalannya di sisi kredit itu pendapatan, karena pendapatan bertambah itu di sisi kredit, sehingga di sini pendapatan berada di sisi kredit. Kemudian sisi debitnya ada kas. Sedangkan kalau kita menggunakan metode equity, dividen itu diakui sebagai pengurang investasi, sehingga di sini di jurnalnya investasinya berkurang. Kalau investasi berkurang berarti berada di sisi kredit, sehingga di sini sisi kreditnya adalah investasi pada PT anak, sedangkan untuk debitnya sama yaitu kas. Jadi perbedaan untuk penyusunan laporan konsolidasi dengan menggunakan metode biaya dan juga metode ekuitas itu poinnya terletak di pelaporan terkait dengan laba atau rugi dari entitas anak dan juga pembagian dividen. Jadi ini yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum teman-teman menyusun terkait dengan laporan konsolidasinya. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama dengan contoh soal ketika teman-teman kemarin mengerjakan laporan konsolidasi dengan metode ekuitas. Jadi di sini ada 3 perusahaan. Yang pertama paling puncaknya entitas induknya itu ada PT Atmajaya. Jadi pertama nih PT Atmajaya itu membeli 340 lembar saham dari PT Bahari dengan harga 70.000 per lembar. Kita tentukan dulu persentase kepemilikannya. Karena di sini PT Atmajaya membeli 340 lembar, sedangkan kita lihat berapa sih total lembar saham yang dimiliki oleh PT Bahari. Di sini diketahui bahwasanya modal sahamnya PT Bahari itu terdiri dari 400 lembar. Jadi PT Atmajaya membeli 340 lembar, berarti berapa persennya? Tinggal kita hitung, berarti 340 lembar saham yang dibeli dibagi dengan total saham yang dimiliki PT Bahari yaitu 400 lembar dikalikan dengan 100%, sehingga ketemu di sini 85%, sehingga kepemilikan PT Atmajaya atas PT Bahari itu sebesar 85%. Kemudian selanjutnya di soal nih diketahui bahwasanya 1 tahun kemudian PT Bahari di sini membeli sahamnya PT Citra. Maka selanjutnya kita cari juga persentase kepemilikan PT Citra dari PT Bahari. Sama caranya, kita lihat berapa sih lembar saham yang dibeli. Lembar saham yang dibeli di sini kan 400 lembar. Kemudian dibagi dengan total lembar sahamnya PT Citra, di mana total lembar sahamnya PT Citra ada 500 lembar. Berarti tinggal kita bagikan 400 lembar dibagi 500 lembar dikalikan 100%, sehingga diketahui persentase kepemilikannya 80%. Sehingga kalau kita gambarkan di sisi sini, PT Atmajaya dia punya 85% PT Bahari dan PT Bahari punya 80% sahamnya PT Citra. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya PT Atmajaya memiliki kepemilikan tidak langsung atas PT Citra melalui kepemilikannya atas sahamnya PT Bahari. Yang pertama kita tentukan dulu terkait dengan persentasenya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah tahu berapa persentase kepemilikannya, maka langkah selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu terkait dengan goodwill-nya. Karena di sini ada 2 pembelian, maka nanti untuk goodwill-nya pun juga ada 2. Yang pertama kita hitung dulu untuk goodwill terkait dengan pembelian saham PT Atmajaya yang membeli sahamnya PT Bahari pada tanggal 1 Januari 2010. Berarti di sini yang pertama kita harus cari tahu dulu berapa struktur modal dari saham yang dibeli sama PT Atmajaya. Berarti struktur modalnya PT Bahari per 1 Januari 2010. Yang pertama yaitu modal saham
Dimana tadi di soal sudah diketahui bahwasanya untuk lembar sahamnya yang dimiliki PT Bahari itu ada 400 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya. Jadi teman-teman harus ingat bahwasanya untuk mencatat modal saham itu dikalikan dengan nilai par atau nilai nominalnya. Karena tadi sudah diketahui bahwasanya nilai nominalnya itu 50.000, berarti tinggal kita tentukan modal sahamnya 400 lembar dikalikan dengan 50.000 sehingga ketemu modal sahamnya 20 juta. Selanjutnya kita tentukan laba ditahannya. Jadi kan struktur modal itu kan terdiri dari dua, ada modal saham dan juga laba ditahan. Sekarang kita tentukan laba ditahan untuk PT Bahari. Laba ditahannya sendiri adalah laba ditahan per tanggal pembeliannya. Jadi karena di sini sahamnya dibeli tanggal 1 Januari 2010, berarti kita cari terlebih dahulu laba ditahan PT Bahari per 1 Januari 2010. Di sini tadi di soal sudah ada di tabelnya. Jadi laba ditahan per 31 Desember 2009 itu akan menjadi laba ditahan untuk 1 Januari 2010, sehingga untuk laba ditahannya sebesar 7 juta. Jadi pada dasarnya untuk menentukan goodwill, baik itu menggunakan metode ekuitas ataupun menggunakan metode biaya, caranya tetap sama ya. Nanti yang membedakan hanya pencatatan terkait dengan investasi sahamnya. Baiklah, selanjutnya setelah kita tahu modal saham dan juga laba ditahannya, tinggal kita jumlahkan saja. 20 juta ditambah 7 juta berarti struktur modal dari PT Bahari itu adalah 27 juta. Selanjutnya kita tentukan goodwill-nya. Yang pertama adalah harga perolehan, yaitu biaya yang dikeluarkan PT Atmajaya buat membeli sahamnya PT Bahari. Dimana tadi kan PT Atmajaya membeli 340 lembar, dimana per lembar sahamnya itu dibeli dengan harga 70.000. Berarti biaya yang dikeluarkan PT Atmajaya yaitu sebesar 23.800.000. Kemudian kita kurangkan dengan nilai buku. Karena tadi kepemilikan dari PT Atmajaya itu hanya 85%, berarti untuk nilai bukunya nanti juga dikalikan dengan 85%, dimana tadi struktur modalnya berdasarkan struktur modal yang ada di laporan keuangannya PT Bahari tadi sebesar 27 juta, tinggal kita kalikan 85% sehingga ketemu 22.950.000 rupiah. Kemudian untuk menentukan goodwill-nya tinggal kita kurangkan saja selisih antara harga perolehan dan juga nilai buku sehingga ketemu untuk nilai goodwill-nya sebesar 850.000 rupiah. Karena di sini goodwill-nya positif, maka nanti untuk di laporan konsolidasi kalau goodwill-nya positif berada di sisi debit, sehingga nanti di debitnya ada akun goodwill sebesar 850.000 rupiah. Selanjutnya, kalau tadi dari pembelian saham PT Atmajaya ke PT Bahari, sekarang kita lanjutkan untuk goodwill pembelian yang kedua, yaitu dari PT Bahari ke PT Citra. Jadi kan tadi ada pembelian nih, PT Bahari membeli 400 lembar sahamnya PT Citra. Berarti kita tentukan terlebih dahulu struktur modal dari perusahaan yang dibeli. Karena di sini yang dibeli itu Citra, berarti kita tentukan struktur modal dari PT Citra per tanggal pembeliannya, yaitu 1 Januari 2011. Yang pertama untuk modal saham. Jadi sudah diketahui di soalnya tadi bahwasanya lembar saham untuk PT Citra sebanyak 500 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya 50.000, sehingga untuk modal saham PT Citra sendiri adalah sebesar 25 juta. Kemudian untuk selanjutnya laba ditahan. Untuk laba ditahan sekali lagi ditentukan berdasarkan tanggal pembeliannya. Karena di sini dibelinya 1 Januari 2011, maka kita harus cari terlebih dahulu berapa sih laba ditahan PT Citra per 1 Januari 2011. Nah, bisa teman-teman lihat dari tabel di soalnya.
Untuk PT Citra sendiri, jadi laba ditahan awalnya nih, laba ditahan per 1 Januari 2010 itu sebesar 5 juta. Tetapi karena di sini kita mencarinya laba ditahan 1 Januari 2011, berarti kita tambahkan dengan laba usaha tahun 2010. Jadi yang semula awalnya 5 juta ditambah dengan laba untuk tahun 2010 2.500.000 sehingga ketemu laba ditahan untuk 1 Januari 2011 itu sebesar 7.500.000. Setelah ketemu tinggal kita tambahkan dengan modal sahamnya tadi sehingga diketahui nilai buku untuk struktur modalnya PT Citra yaitu sebesar 32.500.000 sehingga kita bisa tentukan nih berapa untuk goodwill-nya. Yang pertama sama, kita tentukan dulu berapa harga perolehannya. Biaya yang dikeluarkan PT Bahari buat membeli sahamnya PT Citra. Jadi kan tadi dibeli 400 lembar dengan harganya 60.000 sehingga diketahui harga perolehannya itu 24 juta. Kemudian untuk nilai bukunya karena tadi si PT Bahari itu memiliki kepemilikan sebesar 80%, sehingga tinggal kita kalikan 80% dikalikan dengan perhitungan nilai bukunya yang tadi 32.500.000 sehingga ketemu nilai bukunya 26 juta. Nah, di sini goodwill itu adalah selisih dari harga perolehan dikurangi nilai buku. Ya, untuk kasus pembelian yang kedua di sini ternyata nilai bukunya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehannya. Sehingga di sini nanti hasilnya untuk goodwill-nya itu negatif, beda dengan pembelian yang pertama. Nah, karena di sini untuk goodwill-nya itu negatif, maka nanti untuk di laporan konsolidasi itu kita posisikan di bagian kredit. Jadi kalau positif itu di debit, sedangkan kalau goodwill-nya negatif berarti nanti kita catatnya di sisi kredit. Oke, kemudian kita buat perhitungan untuk investasi saham dan juga laba ditahannya. Sama seperti waktu kita menyusun yang metode ekuitas. Jadi tabelnya modelnya sama karena di sini itu ada dua induk, yaitu ada Atmajaya selaku induknya PT Bahari dan juga PT Bahari selaku induknya PT Citra. Sehingga di sini untuk pencatatannya kita fokuskan ke dua perusahaan tersebut, ada Atmajaya dan juga PT Bahari. Kemudian yang pertama kita mulai dari saldo awalnya per 1 Januari 2020. Untuk saldo awalnya sendiri bisa teman-teman lihat di soalnya. Untuk laba yang ditahan, saldo awalnya untuk PT Atmajaya itu ada 50 juta, sedangkan untuk PT Bahari itu sebesar 7 juta. Jadi saldo awal untuk laba ditahannya itu sudah diketahui di soal. Kemudian selanjutnya yaitu masih tanggal 1 Januari 2010 ada pembelian PT Atmajaya membeli 340 lembar sahamnya PT Bahari dengan harga 70.000 tadi. Sehingga di sini di pelaporannya karena di sini yang membeli itu kan PT Atmajaya, sehingga di pelaporan untuk buku PT Atmajaya investasi sahamnya bertambah sebesar 23.800.000. Ini diperoleh dari 340 lembar saham yang dibeli dikali dengan harga per lembar sahamnya 70.000. Berarti nanti untuk jurnal pembeliannya untuk transaksi 1 Januari 2010 di sisi debit itu adalah investasi pada PT Bahari, sedangkan di sisi kreditnya kas sebesar 23.800.000. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 31 Desember 2010. Di sini ada informasi terkait dengan pelaporan dari laba atau rugi perusahaan. Di sini diketahui PTA itu maksudnya Atmajaya. Jadi PT Atmajaya tahun 2010 itu dia laba sebesar 7 juta. Sedangkan PT Bahari itu laba sebesar 4.500.000. Di sini belum ada PT Citra karena memang belum ada transaksi pembelian untuk PT Citra. Jadi masih
terkait dengan dua perusahaan ini saja, Atmajaya dan juga PT Bahari. Di sini kita masukkan, jadi kan karena PT Atmajaya dia laba 7 juta, maka di pelaporan untuk bukunya Atmajaya di situ bertambah untuk laba ditahannya bertambah sebesar labanya, yaitu 7 juta. Begitupun dengan PT Bahari. Karena di sini PT Bahari dia laba 4.500.000, maka nanti di buku pelaporan untuk PT Bahari laba ditahannya bertambah 4.500.000. Sedangkan untuk terkait dengan entitas anak di sini tidak kita catat karena ingat kita pakainya metode biaya, di mana untuk metode biaya laba atau rugi dari anak perusahaan itu tidak di jurnal. Jadi di sini yang di jurnal hanyalah labanya sendiri. Jadi di Atmajaya bertambah 7 juta, kemudian di PT Bahari bertambah 4.500.000. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 1 Januari 2011. Di sini ada PT Bahari yang membeli 400 lembar sahamnya PT Citra. Karena di sini yang membeli itu PT Bahari, otomatis investasi sahamnya yang bertambah itu di buku pelaporannya PT Bahari. Sehingga di sini di sisi PT Bahari investasi sahamnya bertambah sebesar 24 juta, di mana diperoleh dari 400 lembar dikalikan dengan 60.000. Selanjutnya untuk tahun 2011 sendiri ada pembagian dividen, di mana kalau kita pakai metode cost itu kan dividen diakui sebagai menambah pendapatan, sehingga di sini untuk investasi sahamnya tidak berkurang tetapi dia menambah untuk laba yang ditahan. Jadi pembagian dividen dari anak perusahaan itu akan menambah laba ditahan dari perusahaan induknya. Jadi di sini yang pertama, karena sudah ada PT Citra jadi ada 3 perusahaan yang terlibat di sini. Ada PT A, dia bagikan dividen 2.500.000. Kemudian ada PT B yang juga sama membagikan dividen 2.500.000. Kemudian ada PT C yang membagikan dividen 1.250.000. Kemudian tinggal kita catat yang pertama ada dividennya PT Atmajaya. Karena di sini Atmajaya mengeluarkan kas, mengeluarkan uang untuk membagi dividen ke pemegang saham dari PT Atmajaya, maka di pelaporannya bukunya PT Atmajaya laba ditahannya berkurang sebesar 2.500.000 karena tadi dia mengeluarkan uang untuk membayar dividen untuk pemegang sahamnya sendiri, sehingga di sini laba ditahannya berkurang sebesar dividen yang dibagikan yaitu 2.500.000. Begitupun dengan PT Bahari, karena di sini PT Bahari juga membagikan dividen sebesar 2.500.000, maka laba yang ditahan itu akan berkurang sebesar 2.500.000. Jadi sama-sama berkurang sebesar 2.500.000. Kemudian ingat bahwasanya dividen entitas anak kalau kita pakai metode cost, dividen dari entitas anak itu diakui sebagai menambah pendapatan sehingga pendapatan si induknya bertambah. Oke, kita membahas induknya dulu. Di sini ada PT Atmajaya selaku induk. Berarti PT Atmajaya dapat pendapatan dari dividen dari anaknya yaitu PT Bahari. Karena di sini PT Bahari dia membagikan dividen 2.500.000, maka yang menjadi pendapatan bagi PT Atmajaya yang menjadi haknya untuk PT Atmajaya tinggal kita kalikan. Karena tadi kepemilikannya itu 85%, berarti dari 2.500.000 dividen yang dibagikan sama PT Bahari, maka 2.125.000-nya ini itu adalah bagiannya untuk PT Atmajaya. Karena di sini tadi dividen itu menambah pendapatan, maka di sini laba yang ditahan untuk PT Atmajaya bertambah sebesar 85% dikalikan dengan 2.500.000. Jadi bertambah 2.125.000. Begitupun dengan PT Bahari. Karena di sini PT Bahari itu induknya PT Citra, berarti ketika PT Citra membagikan dividen, PT Bahari berhak
atas dividen yang dibagikan oleh PT Citra. Sehingga di sini karena di PT Citranya itu membagikan dividen 1.250.000, maka di laba yang ditahannya PT Bahari bertambah sebesar 80% dikali dengan dividen yang dibagikan sama PT Citra. Berarti haknya si PT Bahari itu sebesar 1 juta. Jadi di sini menambah laba yang ditahan dari PT Bahari. Itu untuk terkait dengan pembagian dividen. Jadi kalau kita pakainya metode cost, pembagian dividen itu akan menambah pendapatan, sehingga di sini laba yang ditahan dari entitas induknya akan bertambah. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan laba rugi usaha untuk tahun 2011. Di sini PTA dia laba 5 juta, kemudian ada PTB laba 4.500.000 dan juga PTC menderita kerugian 3.750.000. Tinggal kita masukkan saja di bukunya PT Atmajaya, kita lihat berapa sih labanya PT Atmajaya. PT Atmajaya tadi labanya 5 juta, berarti tinggal kita tambahkan di laba yang ditahan 5 juta. Sedangkan untuk laba dari entitas anak tidak perlu kita jurnal, karena sekali lagi kita pakainya metode biaya. Laba atau rugi dari anak tidak perlu di jurnal. Jadi di sini tidak perlu teman-teman tambahkan bagian laba dari anak. Cukup teman-teman tambahkan laba dari perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau di sini PT Atmajaya berarti cukup ditambahkan laba untuk PT Atmajaya berapa. Begitupun untuk yang PT Bahari. Cukup teman-teman tambahkan berapa sih laba dari PT Bahari itu sendiri. Jadi ditambahkan di sini 4.500.000. Kemudian silakan bisa dijumlahkan ke bawah. Tinggal dijumlahkan ke bawah, bisa teman-teman lihat di sini untuk investasi sahamnya itu tetap sama. Mulai dari awal pembelian sampai dengan 31 Desember untuk metode cost itu investasi sahamnya itu tetap sama. Beda dengan metode ekuitas yang minggu kemarin kita sudah kerjakan. Kalau minggu kemarin investasi sahamnya kalau pakai metode ekuitas itu akan mengalami perubahan tergantung dari laba rugi dari anak perusahaannya. Sedangkan kalau metode cost di sini saat pembelian sampai dengan 31 Desember investasi sahamnya masih tetap sama. Begitupun untuk yang PT Bahari. Sehingga di sini sudah diketahui totalnya masing-masing. Untuk investasi sahamnya PT Atmajaya, kemudian laba ditahan PT Atmajaya, investasi saham PT Bahari, dan juga laba ditahan PT Bahari per 31 Desember 2011. Masih tetap sama nih dengan minggu kemarin, jadi diasumsikan nih di sini sudah diketahui untuk nilai aset dan hutang dari ketiga perusahaan tersebut per 31 Desembernya. Jadi nanti untuk nilai aset dan juga hutangnya tinggal teman-teman tambahkan di neraca konsolidasinya, tidak perlu dihitung karena di sini nilai asetnya itu sudah per 31 Desember 2011. Selanjutnya sebelum teman-teman menyusun untuk neraca konsolidasinya, karena kita memakai metode biaya, maka ada satu akun yang harus teman-teman hitung terlebih dahulu, yaitu akun terkait dengan kenaikan saldo laba ditahan dari masing-masing entitas anak. Jadi kalau metode ekuitas kemarin karena kita langsung berubah, jadi laba atau rugi kemudian dividen itu langsung mempengaruhi nilai investasi sahamnya. Tetapi karena kita pakainya metode biaya, berarti di akhir periode sebelum teman-teman menyusun laporan konsolidasi atau neraca konsolidasi, maka teman-teman harus menghitung terlebih dahulu untuk kenaikan saldo laba ditahan dari masing-masing entitas anak. Jadi yang pertama, karena di sini kan ada dua entitas anak nih. Ada PT Bahari selaku anaknya PT Atmajaya dan ada PT Citra selaku anak perusahaan PT Bahari. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu berapa sih kenaikan dari saldo laba ditahan dari masing-masing entitas anaknya. Yang pertama dulu, di sini kita hitung kenaikan saldo laba ditahan dari PT Bahari. Di sini untuk saldo laba ditahannya per 31 Desember 2011
itu sebesar 14.500.000. Didapat dari mana? Dari tabel sebelumnya yang sudah teman-teman totalkan ke bawah tadi. Dilihat untuk saldo laba ditahannya PT Bahari, totalnya paling bawah di situ ada 14.500.000. Berarti di sini untuk saldo laba ditahan akhir 31 Desember sudah diketahui sebesar 14.500.000. Kemudian untuk saldo awalnya, saldo awal di sini itu adalah saldo awal ketika pembelian. Sama kayak teman-teman pas menentukan laba ditahan untuk perhitungan goodwill-nya. Jadi di sini untuk saldo awalnya itu saldo awal 1 Januari 2010. Di mana untuk saldo awal 1 Januari 2010 sendiri untuk PT Bahari itu adalah sebesar 7 juta. Berarti di sini awalnya pas beli nih, pas PT Atmajaya membeli PT Bahari, awalnya saldo labanya itu hanya sebesar 7 juta. Kemudian pas per 31 Desember 2011 saldo labanya menjadi 14.500.000, sehingga di sini ada kenaikan saldo laba sebesar 7.500.000. Karena tadi kepemilikan PT Atmajaya itu hanya 85%, berarti di sini persentase kenaikannya 85% dikalikan dengan 7.500.000, sehingga ketemu kenaikan saldo laba ditahan untuk PT Bahari sebesar Rp6.375.000. Begitupun untuk nanti perhitungan saldo laba ditahan untuk PT Citra selaku anak dari perusahaan PT Bahari. Sama, kita tentukan terlebih dahulu untuk akhirnya, yaitu saldo laba ditahan akhir 31 Desember 2011. Bisa teman-teman hitung dari tabel yang ada di soal. Jadi kan di sini awalnya per 31 Desember 2009 labanya kan 5 juta. Kemudian ada laba tahun 2010 2.500.000. Jadi kita tambahkan dari awalnya 5 juta ditambah 2.500.000 berarti 7.500.000. Kemudian ada pembagian dividen 1.250.000. Jadi dari 7.500.000 tadi kita kurangi dengan pembagian dividen 1.250.000. Kemudian kita kurangi lagi karena di tahun 2011 ini PT Citra rugi sebesar 3.750.000, berarti tinggal kita kurangkan lagi untuk kerugiannya. Jadi dari 5 juta ditambah 2.500.000 dikurangi 1.250.000 dan juga dikurangi kerugiannya 3.750.000, sehingga nanti per 31 Desember 2011 laba ditahan PT Citra itu sebesar 2.500.000. Selanjutnya untuk awalnya, jadi awal di sini bukan per 31 Desember, tetapi awal di sini adalah per tanggal pembeliannya. Sekali lagi sama seperti waktu teman-teman menghitung goodwill-nya tadi. Jadi saldo laba ditahan awal 1 Januari 2011 itu sebesar 7.500.000. Ini diperoleh dari laba ditahan awalnya 5 juta ditambah dengan laba untuk tahun 2010 2.500.000, sehingga untuk laba ditahan PT Citra per 1 Januari 2011 itu sebesar 7.500.000. Berarti di sini terjadi penurunan. Pas awal PT Bahari membeli PT Citra, laba ditahannya itu 7.500.000. Tetapi kemudian di 31 Desember laba ditahannya itu hanya tinggal 2.500.000. Berarti di sini terjadi penurunan laba ditahan. Berapa penurunannya? Tinggal kita kurangkan 7.500.000 dikurangi 2.500.000. Berarti penurunan untuk saldo laba ditahannya PT Citra sebesar 5 juta. Dari penurunan ini yang menjadi klaim untuk PT Bahari yaitu sebesar kepemilikannya. Karena kepemilikannya tadi hanya 80%, tinggal kita kalikan 80% dikalikan dengan 5 juta. Berarti di sini PT Bahari harus menanggung kerugian akibat dari penurunan saldo laba ditahan dari anak perusahaannya yaitu PT Citra sebesar 4 juta.
Sehingga kalau kita totalkan dari kedua entitas anak ini, tadi PT Bahari itu kenaikan saldo laba ditahannya positif 6.375.000, kita kurangkan dengan penurunan dari saldo labanya PT Citra, karena di sini PT Citranya mengalami penurunan, berarti kita kurangkan. Tetapi kalau misalkan PT Citranya itu mengalami kenaikan, berarti nanti tinggal teman-teman jumlahkan saja. Berhubung di sini PT Citranya itu mengalami penurunan saldo laba, berarti tinggal kita kurangkan 6.375.000 kita kurangkan dengan 4 juta, sehingga ketemu kenaikan untuk saldo laba dari entitas anaknya itu sebesar Rp2.375.000. Yang terakhir, karena kita sudah menghitung untuk kenaikan dari saldo laba ditahan entitas anak, berarti untuk yang terakhir tinggal kita susun kertas kerja untuk neraca konsolidasinya. Karena di sini ada 3 perusahaan, berarti tinggal teman-teman buatkan kolom untuk ketiga perusahaan masing-masing. Ada PT Atmajaya, kemudian PT Bahari, dan juga PT Citra. Yang pertama untuk aset, tadi sudah diketahui ya, untuk asetnya per 31 Desember, tinggal teman-teman masukkan saja PT Atmajaya 120 juta, kemudian PT Bahari 43.500.000 dan PT Citra 50 juta, sehingga nanti di neraca konsolidasi di bagian debit itu adalah total dari ketiga perusahaan ini. Jadi total dari aset PT Atmajaya ditambah dengan asetnya PT Bahari ditambah dengan asetnya PT Citra, sehingga ketemu Rp213.500.000. Kemudian yang kedua adalah investasi pada PT B. Karena di sini yang membeli tadi kan PT Atmajaya, berarti di sini kita masukkan di kolom untuk PT Atmajaya, yaitu sebesar 23.800.000. Sedangkan untuk bagian eliminasi, karena investasi di sini termasuk ke dalam akun resiprokal, sehingga harus kita eliminasi. Berarti karena tadi sebelumnya investasi pada PTB ini dicatat di bagian debit, berarti untuk kita eliminasi kita taruh di bagian kredit sebesar sama 23.800.000, sehingga di neraca konsolidasinya jadinya 0, sehingga tidak ada akun yang melibatkan kedua perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada goodwill. Di sini goodwill yang pertama itu goodwill dari pembelian PT Atmajaya ke PT Bahari. Tadi sudah teman-teman hitung goodwillnya positif, sehingga nanti di kolom eliminasi teman-teman taruh di bagian debit sebesar 850. Kemudian kita tarik ke bagian neraca konsolidasi, yaitu sama di bagian debit 850. Kemudian ada akun investasi pada PTC. Karena di sini yang membeli sahamnya PTC itu adalah PT Bahari, berarti nanti dimasukkan di kolomnya PT Bahari sebesar 24 juta. Sehingga karena di sini investasi itu adalah akun resiprokal, tinggal kita eliminasi, kita kurangkan 24 juta di bagian kredit, sehingga investasinya jadi 0. Di neraca konsolidasinya jadi 0. Kemudian karena pembelian PT Citra tadi ada goodwill-nya, dan goodwill yang sudah teman-teman hitung tadi kan hasilnya negatif 2 juta, sehingga nanti untuk 2 jutanya tinggal dimasukkan di bagian kredit. Jadi bagian kolom eliminasi, bagian kredit sebesar 2 juta. Kemudian ditarik ke neraca konsolidasi, sama juga bagian kredit sebesar 2 juta. Kemudian tinggal teman-teman totalkan. Jadi untuk aset di sini kita totalkan terlebih dahulu. Diketahui aset untuk total asetnya PT Atmajaya itu 143.800.000. Kemudian asetnya untuk PT Bahari 67.500.000 dan juga aset untuk PT Citra sebesar 50 juta. Sekarang kita beralih ke bagian pasifa. Untuk bagian pasifa yang pertama ada hutang. Tadi sama seperti aset, hutang juga sudah diketahui, jadi tinggal teman-teman masukkan untuk hutangnya masing-masing perusahaan. Kemudian jangan lupa ditarik
ke bagian neraca konsolidasi, hutang ketiga perusahaan tersebut ini dijumlahkan, kemudian ditaruh di bagian kredit. Jadi untuk Pasifa sendiri, semua akun yang ada di Pasifa itu ditaruh di bagian kredit ya. Kemudian yang kedua ada modal saham PTA. Jadi kita rinci satu-satu per perusahaan. Yang pertama untuk modal saham PTA, tadi ada 400 lembar dikali dengan 50.000 per lembar, yaitu modal sahamnya 20 juta. Kemudian ada laba ditahan dari PTA 61.625. Itu diambil dari tabel yang sudah teman-teman hitung tadi. Tabel metode cost tadi. Silahkan bisa diambil di situ berapa laba ditahan dari PTA-nya. Jadi kita masukkan di sini laba ditahan PTA 61.625.000. Selanjutnya PTA selesai, kita beralih ke PT Bahari. Sama untuk modal sahamnya PT Bahari itu juga 20 juta. Tapi berhubung di sini PT Bahari itu kan entitas anak, sehingga di sini harus kita eliminasi untuk kepemilikan dari PT Atmajaya. Jadi dari 20 juta modal saham PT Bahari yang menjadi miliknya PT Atmajaya itu kan 85%. Berarti 20 juta dikalikan dengan 85%. Berarti ketemu 17 juta. 17 juta ini harus kita eliminasi, kita kurangkan. Berarti kita taruh di bagian debit sebesar 17 juta. Begitupun dengan laba ditahan untuk PTB sebesar 14.500.000. Ini juga bisa teman-teman ambilkan dari tabel perhitungan sebelumnya. Jadi laba ditahan PTA dan juga laba ditahan PTB itu sudah teman-teman hitung di tabel yang sebelumnya. Tinggal teman-teman masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Jadi sama seperti yang atasnya tadi, 14.500.000 dikalikan dengan 85%, sehingga ketemu di sini 12.325.000 rupiah. Kemudian jangan lupa kita tarik ke neraca konsolidasinya. Yang untuk modal saham PTA tidak ada eliminasi, berarti lanjut langsung kita tulis di bagian kredit tetap sama 20 juta. Begitupun untuk laba ditahan PTA tidak ada eliminasi, berarti nominalnya masih tetap sama. Kemudian untuk modal saham PTB di sini karena dieliminasi 17 juta, maka untuk di neraca konsolidasinya tinggal teman-teman kurangkan 20 juta dikurangi dengan 17 juta, sehingga di bagian kredit di sini ketemu 3 juta. Begitupun dengan laba ditahannya 14.500.000 dikurangi dengan 12.325.000, sehingga di bagian kredit di neraca konsolidasi nominalnya menjadi 2.175.000. Kemudian PTB selesai, kita beralih ke PTC atau PT Citra. Yang pertama sama untuk modal sahamnya tadi sama 25 juta. Kemudian dieliminasi. Untuk eliminasinya sendiri karena PT Bahari selaku induknya itu kan memiliki 80% dari saham PT Citra, sehingga tinggal dikalikan 80%. Jadi 25 juta dikali 80% ketemu 20 juta. Kemudian di neraca konsolidasi tinggal dikurangkan 25 juta dikurangi 20 juta ketemu 5 juta. Begitupun untuk laba ditahan. Di sini laba ditahan akhir dari PT Citra itu sebesar 2.500.000. Sama sudah teman-teman hitung di slide sebelumnya tadi. Untuk laba ditahan PT Citra per 31 Desember 2011 itu diketahui sebesar 2.500.000. Dari 2.500.000 ini yang menjadi haknya PT Bahari itu 80%. Di 2.500.000 dikalikan dengan 80%, ketemu 2 juta di sini. Tinggal di neraca konsolidasinya jangan lupa dikurangkan dari yang semula 2.500.000 dikurangi 2 juta sehingga ketemu di kreditnya 500.000 rupiah. Kemudian untuk terakhir, karena di sini tadi kita pakainya metode biaya atau metode cost, ada satu akun baru yang membedakan dengan yang metode ekuitas. Jadi ada tambahan akun di sini
yaitu akun kenaikan saldo laba entitas anak yang sudah teman-teman hitung di slide sebelumnya tadi, dimana tadi sudah diketahui untuk kenaikan saldo laba ditahan untuk entitas anak itu sebesar Rp2.375.000. Karena di sini adalah laba ditahan bertambah itu di sisi kredit, sehingga di sini kita masukkan di bagian kredit. Sehingga di sini eliminasi kita tambahkan 2.375, sehingga di neraca konsolidasi di bagian kredit juga bertambah 2.375, sehingga tinggal teman-teman jumlahkan saja ke bawah. Kita lihat apakah total aset dan juga total pasifanya sudah balance untuk masing-masing perusahaan. Kemudian untuk kolom eliminasi kita total ke bawah semua. Begitupun untuk yang bagian neraca konsolidasi. Jadi debitnya di total ke bawah, kreditnya di total ke bawah. Kita lihat balance atau tidaknya. Bisa teman-teman lihat di sini dua-duanya balance, dan juga untuk nominalnya sendiri itu sama seperti perhitungan ketika teman-teman menggunakan metode ekuitas. Jadi baik itu menggunakan metode ekuitas maupun menggunakan metode biaya, untuk neraca konsolidasinya sama, yaitu sebesar 214.350. Itu Baiklah, itu tadi pembahasan untuk laporan konsolidasi dengan menggunakan metode biaya. Silakan nanti teman-teman kalau misalkan ada yang masih belum paham bisa didiskusikan lewat grup WA nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.